Di dalam nama Allah Bapa dan Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Langit bertunaskan kemuliaan Allah, dan cakrawala bertunaskan pekerjaan tangannya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami mengucap syukur kepada-Mu dengan segenap hati kami, karena Engkau telah mengutus Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami untuk melepaskan kami dari genggaman iblis, dosa dan maut. Tolonglah kami untuk mengenali dan menyambut Dia ketika kita datang dan harus disembah oleh semua umat manusia di dunia ini. Kami mohon kepada-Mu, terangi dan kuasai hati kami dengan Roh-Mu, agar kami senantiasa hidup di dalam firman-Mu yang memerdekakan kami untuk mengabdi kepada-Mu. Amin. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Lukas 1 ayat 28 sampai 29. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, dia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Yohanes 13:34 sampai 55. Aku memberikan berita baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid, yaitu jika kalau kamu saling mengasihi. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemana engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengasihi aku sekarang,
tetapi dalam engkau akan mengikuti aku. Kata terus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu, jawab Yesus. Nyawamu akan diberikan bagimu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangka aku tiga kali. Lukas 1 ayat 32. Kata Maria kepada mereka itu, bagaimana hal itu terjadi karena aku berdosa. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Lukas 2 ayat 1 dan 2. Keadaan Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh datang semua orang di seluruh dunia. Inilah pertanda pertama kali dia datang sewaktu Quirinius menjadi wali di negeri Syria. Lukas 2 ayat 4 dan 5. Demikian juga Yesus pergi ke kota Nazaret di Galilea di kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Lukas 2 ayat 6 dan 7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan dia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lantin dan dibalikkannya di dalam bangunan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah peringatan. Lukas 2 ayatnya 8 sampai dengan 9. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba bila seorang malaikat Tuhan dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lukas 2 ayat 11 sampai 12. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lantin dan terbaring di dalam bangunan. Sebagai syarat untuk umat yang berbakti kepada Allah. Buah roh mencakup semua sifat kita. Untuk itu marilah kita dengarkan liturgi tentang buah roh dalam Alkitab. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakku, apalagi Bapamu yang di surga,
Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Galatia 5 ayat 16. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Efesus 4 ayat 2-3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Efesus 5 ayat 1-2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. 1 Korintus 13 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk berbuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Mazmur 1 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambaran karunia. Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Berdirinya negeri ini, Tuhan,
Injil Matius pasal 1 ayatnya yang ke-23. Saya akan bacakan buat kita semua. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saya ulang sekali lagi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita membaca merenungkan dan terutama melakukan firman Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kita dari hari lepas hari. Shalom. Pada saat ini saya sangat mengucap syukur dan berterima kasih atas anugerah Tuhan, karena pada malam hari ini boleh berkumpul bersama dengan rekan-rekan sekalian TNI Angkatan Darat yang sedang mengikuti pendidikan di tempat ini. Kalau saya salah, kalau dikoreksi, pendidikan sejahtera dan taruna ya. Sekali lagi, shalom. Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tadi ayat yang saya baca dari Injil Matius pasal 1 ayat 3, ini adalah tema PGI, Persekutuan Gereja Indonesia. Mereka akan menamakan dia Immanuel. Jadi ini tema seluruh gereja Protestan, seluruh gereja seluruh gereja adalah dari Matius pasal 1 ayatnya yang ke-20 dengan tema nasional yang tadi saya bacakan. Mereka akan menamakan dia Immanuel atau Allah menyertai kita. Sebelum saya lanjut, bolehkah saya bertanya, ada yang dari Pulau Sumatera? Yang dari Sumatera ada? Banyak dari Sumatera. Terima kasih. Dari Pulau Kalimantan, Kupang, Ambon, Papua, itu satu paket. Oke, terima kasih. Rekan-rekan sekalian, saya mau mengatakan bahwa kita bekerja di saat ini adalah namanya gereja GKP, Gereja Kristen Protestan Indonesia. Ya, kalau kita pergi kantor sinodenya di Sumatera Utara, di Siantar, mayoritas orang Batak. Saya orang Ambon, ya, istri saya orang Sunda. Dengan kita ada yang orang Jawa, orang Batak, orang Ambon, orang Chinese, atau berbagai macam suku ada. Ya. Saya di Jambi, waktu saya tugas di Jambi ada jemaat saya orang Papua dan orang Chinese. Di Bali pun ada yang orang Bali. Jadi kita ini Gereja Kristen Protestan Indonesia ini terbuka untuk semua suku, sekalipun mayoritas itu orang kita dari Sumatera Utara. Dan saya senang bisa bergabung bersama GKPI, dan apalagi malam hari ini bisa bersama-sama dengan saudara-saudara yang sedang mengikuti pendidikan di tempat ini. Saya mau bertanya kepada kita semua. Kita dari lahir sudah Kristen, kita sudah tahu apa itu Natal. Kalau ditanya apa itu Natal, maka jawaban kita adalah hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Pasti jawaban kita sama dari Sabtu sampai Merauke. Ditanya orang Kristen, jawabannya sama, hari kelahiran Yesus Kristus. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa 25 Desember itu bukan hari kelahiran Yesus Kristus. Itu adalah hari perayaan untuk Dewa Matahari. Ada yang menyatakan itu kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Eropa. Jadi tanggal 25 ada menurut sebagian orang itu bukan hari kelahiran Yesus, tapi hari Dewa Matahari, sesuai dengan kepercayaan dari orang-orang Romawi. Dan di sebagian Eropa pun ada juga perayaan yang namanya Saturnalia. Nah, itu juga sama. Tapi terlepas dari banyak pendapat-pendapat tentang 25 Desember apakah hari kelahiran Yesus Kristus, ya kan? Jadi identik Natal, tadi saya katakan kelahiran Yesus, identik Natal warna merah dan warna hijau. Identik Natal adalah pohon Natal atau pohon terang. Jadi pertanyaan,
Kalau pohon apa? Pohon terang. Ini kan seperti pohon cemara. Kenapa pohon cemara? Ternyata rekan-rekan sekalian, pohon cemara adalah pohon yang tahan terhadap segala situasi cuaca. Mau panas, mau musim kemarau, mau musim hujan, mau musim dingin, salju, dia tetap hijau. Di sini ada banyak sekali pohon cemara. Dia tahan terhadap segala kondisi. Maka itu dipakai oleh gereja abad pertengahan sebagai simbol dari Natal. Ya, jadi pohon cemara yang dipakai karena dia tahan terhadap segala kondisi. Lalu ada juga kisah tentang pohon cemara. Salah seorang tokoh reformasi, Martin Luther, ketika dia berjalan pada satu malam, lalu dia melihat cahaya bulan dan bintang itu menyinari dari celah-celah daun atau pohon cemara itu, dan dia itu sangat bagus. Lalu dia potong pohon cemara dan dia bawa pulang dan dia hias. Jadi ini kisah-kisah yang dipakai sampai kenapa orang Kristen ketika merayakan Natal harus ada pohon cemara. Lalu apalagi lilin. Lilin ini melambangkan atau simbol dari terang. Kehadiran Yesus adalah sebagai terang dunia. Kehadiran Yesus untuk menyelamatkan manusia dari kegelapan. Kelahiran Yesus ke tengah-tengah dunia untuk membawa kembali manusia kepada gambarnya yang semula, gambar Allah yang telah rusak oleh dosa. Jadi ini simbol terang, menyimbolkan bahwa Yesus adalah terang dunia. Kelahiran Yesus membawa terang bagi dunia yang penuh dengan kegelapan. Jadi lilin ini dia akan mempunyai makna kalau dia dinyalakan pada saat dalam keadaan gelap. Dia mempunyai makna karena dia akan menerangi kegelapan. Satu buah lilin dia akan menerangi kegelapan. Kalau lilin tadi waktu kita matiin lampu dan kita nyalakan terang. Tapi kalau sekarang semua lampu sudah menyala, berguna kali ini sudah tidak ada gunanya lagi sebenarnya. Karena sudah ada lampu. Tapi ketika lampu belum menyala, kita dalam keadaan gelap, lilin dinyalakan, itu sangat berarti buat kita. Kelahiran Yesus membawa satu sukacita dan sejahtera bagi setiap umat manusia. Karena disitulah kita diingatkan ketika kita merayakan hari Natal bahwa ada peristiwa sejarah yang luar biasa yang tidak bisa kita pungkiri yang pernah terjadi ketika Allah Tuhan menyatakan dirinya dalam Yesus Kristus lahir ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Peristiwa kelahiran Yesus pun sudah sebuah mujizat. Di mana mujizatnya? Karena dia lahir dari seorang anak darah, seorang perempuan. Anak darah itu artinya masih perawan dan tidak mengalami proses seperti manusia lain. Artinya Roh Kudus yang bekerja kepada Maria sehingga dia melahirkan Yesus Kristus ke dalam dunia. Bukan secara biologis, tetapi karena Roh Kudus yang ini mujizat yang pertama. Mujizat yang kedua adalah hidup karya Yesus di dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita. Tema kita, mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Allah menyertai kehidupan kita semua. Bapak-bapak, rekan-rekan yang sedang mengikuti pendidikan di tempat ini, datang dari tempat yang jauh ke sini belajar bersama, apakah Allah tidak menyertai? Allah menyertai. Yang sudah berkeluarga, meninggalkan keluarga, datang ke tempat ini, Allah menyertai. Kalau tidak menyertai, dari awal prosesnya kita bapak-bapak tidak bisa di tempat ini. Tapi karena Immanuel, Allah menyertai, maka bapak-bapak bisa mengikuti pendidikan di tempat ini. Itu anugerah.
Jadi anugerah ini, kesempatan ini tidak semua orang bisa memperolehnya. Apakah bapak-bapak datang di tempat ini tidak melalui suatu proses yang lama? Pasti ada sebuah proses. Proses itu bisa cepat, proses itu bisa lambat, proses itu bisa gampang, atau proses itu juga bisa sulit. Tapi selama kita mempunyai iman yang kuat dan percaya, maka yang tadi tema kita, mereka akan menamakan dia iman Tuhan. Allah menyertai kita. Maka bapak-bapak bisa hadir di tempat ini mengikuti pendidikan karena Allah menyertai bapak-bapak sekalian atau rekan-rekan sekalian yang sedang pendidikan di tempat ini. Oleh karena itu, apa yang harus kita ungkapkan kepada Tuhan? Karena Tuhan telah menyertai kita dari tempat kita tinggal, hadir di sini mengikuti pendidikan dan sebentar lagi selesai dan sedang menunggu lagi nanti mungkin surat tugas yang baru ke tempat yang lain. Allah tetap menyertai. Mau dimanapun ditempatkan nanti, rekan-rekan sekalian, Allah tetap menyertai. Mau ditempatkan di zona tempat yang aman, Allah menyertai. Mau ditempatkan di zona tempat yang tidak aman dalam kondisi yang kondusif atau tidak kondusif, Allah tetap menyertai. Asal iman kita tetap kuat kepada Tuhan. Kita merayakan Natal bukan lagi Yesus yang kecil yang baik, tapi kita merayakan Natal, memperingati Natal atas kedatangan Yesus untuk menyelamatkan kita dari dosa dan pelanggaran kita. Kita merayakan Natal sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita atas keselamatan yang telah diberikan kepada kita. Dan Tuhan tidak pernah bekerja setengah-setengah bagi kita umat yang percaya dan takut akan Tuhan. Oleh karena itu, Immanuel, Allah menyertai kita dimanapun kita berada. Kalau saat ini kita ditempatkan di satu tempat yang enak atau aman atau nyaman atau damai, lalu satu ketika nanti kita ditempatkan di zona atau daerah yang aman, kita juga tetap harus bersyukur dan tetap mempunyai iman bahwa Allah tetap menyertai kita. Itu sama, kami juga pendeta 5 tahun sekali pindah. Kalau pendeta baru ditamiskan jadi pendeta, itu biasanya ditempatkan di mana? Di pedalaman-pedalaman dulu. 5 tahun, 10 tahun. Nanti bergeser dari kota kecamatan, bergeser kabupaten, bergeser ke kota provinsi. Nanti sudah mau pensiun, sudah mendekati 60 ke atas mau pensiun, baru dipindahin ke kota. Jadi ada prosesnya sama. Mau menolak nggak bisa, sama saja bapak-bapak rekan-rekan sekalian kan tidak bisa menolak ketika ditempatkan di tempat sesuai dengan perintah, tidak bisa menolak. Oh saya nggak mau, saya mau di sini saja di Pulau Jawa aja. Oh saya nggak mau, saya mau tetap di kampung halaman saya, tidak bisa. Sebagai aparat negara harus siap ditempatkan di mana saja, kapanpun berada harus tetap siap. Tapi tetap dengan punya iman bahwa Allah tetap menyertai rekan-rekan sekalian. Saya dulu di Bandung, ketika ditempatkan di Jambi, ada orang Jambi, ada Jambi. Saya Jambi itu daerah pedalaman, daerah suku Anandala. Dari kota Jambi masih 8 jam. Itu naik travel. Yang saya biasanya minum antimu supaya nanti kalau nyampe di mana terserah. Itu dia udah lari di atas 100. Kalau naik yang biasa itu bisa 12 jam untuk naik. Tapi di sana ditempatkan mau tidak mau harus ke sana. Dulu saya protes, saya nggak mau. Saya nggak mau ditempatkan ke daerah-daerah pedalaman. Anak saya sekolah di sini di Bandung sudah enak, nggak mau saya pindah. Ternyata kamu harus ke sana. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat 7 menyatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buat, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Artinya apa? Saya mau menyampaikan, dimanapun bapak-bapak nanti ditempatkan, usahakanlah kesejahteraan kota itu, keamanan, kedamaian, kesejahteraan kota itu, sukacita. Dimanapun itu ditempatkan dan berdoa untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraan, kenyamanan, kedamaian kota itu adalah kesejahteraan, kedamaian dan sukacita kita. Jadi kita harus
berdoa. Gimana pun kita ditempatkan, kita tetap harus berdoa mengucap syukur kepada Tuhan dan percaya bahwa Allah tetap menyertai kita semua dimanapun kita berada. Ya, kemungkinan saya nggak tahu berapa dalam waktu dekat ini sebelum pulang Natal bersama keluarga atau nanti sebelum Natal keluar surat tugas yang baru, kita tidak tahu. Tapi kita tetap berdoa bahwa itulah yang terbaik yang Tuhan berikan kepada rekan-rekan sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diktukwa dan Taruna. Sambil ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah melayani kita. Terus untuk majelis yang ada yang sudah melayani kami sangat berterima kasih banyak. Walaupun hanya beberapa bulan kami di sini, tapi kami boleh menikmati suasana Cipatat dengan baik di gereja ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kami minta tolong kepada Bapak Pendeta. Sebentar kami mohon doanya. Besok rencana kami akan berangkat dari Cipatat menuju ke Bandung. Sekalian nanti doa makan, boleh didoakan kami agar kami di perjalanan nanti sampai dengan di tujuan nanti ke Bandung, kami semuanya
berjalan dengan baik. Sehat selalu sampai bertemu dengan keluarga kami nanti menuju ke tempat dinas kami masing-masing. Begitu juga untuk pembina kami sangat berterima kasih telah membantu kami untuk menjalankan kegiatan ini. Semua berjalan dengan baik, baik itu dari gereja maupun pembina yang ada yang didinaskan di gereja ini, dan pelatih kami Letnan Manurung yang telah membantu kami juga untuk mengadakan Natal siswa di saat malam ini. Untuk yang berikutnya, saya tidak juga bosan-bosannya meminta maaf kepada rekan-rekan sebelumnya, senior-senior saya, atas dimana selama ini saya menjabat menjadi seksi rohani yang kurang berkenan, yang kurang aktif, yang kurang dipercaya oleh senior-senior dan rekan-rekan sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walaupun nanti kita sudah berpisah, ada beberapa hal kegiatan-kegiatan dan kedinasan yang kita jalankan. Kita tetap bersilaturahmi, tetap berhubungan baik. Semoga Tuhan Yesus yang selalu memberkati kita, seperti yang dikatakan firman tadi, Immanuel, Tuhan menyertai kita. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan sebagai kami seksi rohani. Mungkin dari seksi rohani Katolik mungkin ada yang perlu disampaikan. Dari Katolik, Bang Gimbertus. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Kami sangat bersyukur, berterima kasih. Untuk yang selanjutnya, kami mohon Bapak Pendeta, sebelum kita menikmati hidangan yang sudah disiapkan dari kami untuk kita semua, mohon doanya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kami puji, kami sembah melalui anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas seluruh anugerah yang telah melimpahkan kepada kami saat ini, terutama buat rekan-rekan kekasih kami yang telah mengikuti pendidikan di tempat ini ya Tuhan. Engkau telah memanggil mereka dari tengah-tengah keluarga mereka, dari tengah-tengah tempat dinas mereka, dari berbagai macam tempat untuk berkumpul di sini guna mengikuti pendidikan untuk beberapa waktu yang lama. Suka duka pendidikan mereka telah jalani bersama di tempat ini ya Tuhan. Oleh karena itu ya Bapak, kami berdoa apa yang telah mereka terima di tempat ini, dalam suka dan duka mereka, dapat mereka pakai sebagai landasan, sebagai pedoman bagi mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka yang baru nanti di tempat yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Kami berdoa kepadamu, memohon tuntunan Roh yang kudus kepada rekan-rekan kekasih kami ini, pribadi lepas pribadi mereka ya Tuhan, agar mereka tetap yakin dan percaya. Kita sangat berterima kasih kepada Tuhan atas berkatnya sampai dengan saat ini sudah kita menikmati hidangan yang ada, dan dari gereja pun sudah capek-capek membuat. Kita sangat bersyukur, nikmat dan rasa berkat dan anugerah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kami sangat bersyukur di tempat ini selama kurang lebih 5 bulan kami bersama-sama dengan gereja. Kami juga sebagai jemaat juga di sini, sebagai anggota di sini selama beberapa bulan. Amang ya, Bapak Pendeta, Ibu, kami dilayani sangat luar biasa. Kami sangat bersyukur, sama seperti yang lainnya jemaat gereja melayani kita di sini. Kami sangat berterima kasih. Untuk itu,
ada sedikit rasa terima kasih kami, rasa syukur kami selama kami bersama-sama di sini. Bukan banyak dan sedikitnya, namun rasa ungkapan syukur kami, semoga apa yang kami berikan ini boleh bermanfaat buat gereja dan bagi Tuhan. Semuanya kami sangat bersedih meninggalkan tempat ini sudah beberapa bulan, namun memang seperti itulah tugas kami. Dinas di sini walaupun beberapa hanya sebentar dikatakan, namun seperti Bapak Pendeta bilang tadi, ya semoga kami sukses selalu di satuan yang baru. Ada yang kembali di satuan lama, ya terima kasih. Seperti itu. Mohon didoakan dan gereja tetap mendoakan kami agar semua kami sukses dan kembali di tempat kami yang baru, tempat kami masing-masing, semua berjalan seturut kehendak Tuhan. Inilah rasa ungkapan syukur kami, walaupun kami tidak semuanya ada di sini, walaupun kami hanya perwakilan Bapak Pendeta, Amang, Ibu. Inilah tanda terima kasih kami buat gereja di tempat ini yang sudah melayani kami. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Mungkin saja kita tambahkan memuji gereja. Sekali lagi mengucapkan terima kasih berkat pelayanan yang telah diberikan kepada kami selama kurang lebih 6 bulan dari uji ini. Mungkin tidak bernilai seberapa, tapi dengan hati tulus kami berupaya untuk memberikan kenang-kenangan kepada gereja kami, bahwa kami akan tetap ingat dan tetap didoakan untuk kesuksesan dan kemungkinan ke depan. Terima kasih. Kalau saya pendeta resort itu membawahi 2 jemaat, satu di Bandung pada Larang dan satu di kompleks kita dan kami kalau di KPI itu namanya ada 2 jemaat. Jadi 2 jemaat kami kalau di gereja Indonesia Timur atau yang lain namanya itu ketua majelis. Ya, ini 2 jemaat. Lalu ini sekretaris, ini anak Cynthia. Ini sekretaris istrinya Amang Purba, pelatih handball. Istrinya kebetulan perawat di rumah sakit Angkatan Udara. Ya. Yang paling pojok ini bendahara kami, Samusil, ini punya kolam ikan. Sebenarnya kalau panci kemarin itu kolam ikannya. Ya. Jadi sekali lagi kami atas nama gereja GKPI Raja Mandala yang bertempat di Musdikir mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan kita selama ini 5 bulan. Ya, memang perpisahan itu menyakitkan, menyedihkan, tetapi dengan perpisahan itu akan memberikan keakraban lagi di antara kita. Kita boleh jauh waktu dan tempat, tetapi kita selalu dekat di hati dan di dalam Tuhan. Ya, itu yang patut kita syukuri bahwa kita tetap akan bersama di dalam Tuhan. Dan kalau rekan-rekan sekalian ingin melihat perkembangan dari GKPI Raja Mandala dan tadi nampak kita itu biasa di-upload sama Pak Ibu dan Bola di FB kami GKPI Raja Mandala. Setiap kegiatan di sini menyambut dengan kami maupun juga dengan siswa yang sebelum-sebelumnya itu pasti di-upload sama dia. Nah, ini tenaga pendidikan kependidikan di TPI juga program pendidikan sekolah beliau buat programnya. Ya, jadi terima kasih rekan-rekan sekalian. Kiranya di tempat yang baru atau tempat yang lama tetap dalam sukacita. Amin. Tuhan selalu menyertai kita semua. Shalom.